Halo guys, balik lagi bersama gue Steven tentunya di LS Project. Nah, kali ini kita akan mereview film Venom 2 yang bertemakan Let There Be Carnage. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah penjara di suatu pulau. Sebuah penjara tersebut bernama Rikers. Penjara itu dibangun untuk kasus-kasus kejahatan yang sangat berat. Di sana juga terdapat sepasang kekasih yang memiliki kasus kejahatan yang mengerikan. Si wanita yang bernama Francis dan si pria yang bernama Cletus. Mereka merupakan musuh bebuyutan dari Venom. Mereka memiliki kekuatan yang sangat spesial. Francis bisa menghasilkan gelombang suara yang dapat dimanfaatkan menjadi sebuah ledakan. Sedangkan Cletus, orang psikopat berjiwa kejam, pernah menjadi objek eksperimen dan kini memiliki kekuatan simbiot sama seperti Carnage. Saat itu ada upaya memindahkan Francis ke tempat baru untuk mengurungnya. Itu semua dilakukan karena sangat berbahaya, seiring semakin bermutasi dan tidak terkendali. Di sanalah awal mula dua pasangan sejoli itu terpisahkan. Di perjalanan, Francis melakukan sebuah pemberontakan dengan menggunakan kekuatannya sehingga Francis dapat lolos dan terjatuh dari mobil ini. Setelah itu, Francis terbangun di sebuah tempat baru, tempat yang akan mengurungnya untuk waktu yang cukup lama. Tempat itu bernama Ravencorp Institute. Beberapa tahun pun berlalu, Francis diberitahu oleh Power Slave bahwa kekasihnya Cletus akan dihukum mati atas kejahatan-kejahatan yang telah ia lakukan selama ini. Dan inilah Venom 2. Di awal scene ini kita diperlihatkan kembali dengan Eddie Brock. Eddie dikenal sebagai pria biasa saja. Kekuatan alien Venomnya juga dianggap sudah tidak ada. Itulah yang diketahui oleh orang-orang. Eddie datang ke kantor polisi atas permintaan para polisi. Mereka meminta bantuan Eddie untuk menangkap kasus kejahatan Cletus yang sudah lama polisi belum juga bisa pecahkan. Selain itu, Cletus memang sangat ingin bertemu dengan Eddie. Itu juga menjadi kesempatan terbaik untuk Eddie agar dirinya dapat menguak kejahatan Cletus. Scene berpindah lagi dengan bertemunya Eddie dengan Cletus. Di sana Cletus bercerita kepada Eddie bahwa dirinya mencintai seseorang wanita yaitu Francis. Yang dimana mereka sudah lama dipisahkan dan saling kangen nih guys. Cletus berharap apa yang diceritakannya kepada Eddie bisa dicetaknya di sebuah surat kabar berita dan itu sesuatu hal yang sangat tidak penting. Sebelum pergi, Eddie sempat melihat kamar tahanan milik Cletus. Semua dindingnya dipenuhi dengan gambar-gambar yang pasti berhubungan dengan kisah hidupnya dan kasus-kasus kejahatan yang belum terpecahkan. Setibanya di rumah, Venom yang sempat melihat juga gambaran itu mencoba menggambar kembali apa yang ia lihat dari kamar tahanan Cletus. Awalnya Eddie merasa aneh dengan sikap Venom yang tiba-tiba menggambar semua yang dilihatnya dengan sangat detail dan cepat itu. Tetapi di sana Eddie juga sadar kalau sebenarnya itu merupakan petunjuk untuk mengungkap kasusnya Cletus. Dan benar saja, usahanya itu pun berhasil. Dengan bantuan Venom, Eddie dapat mengungkap kasus misteri puluhan tahun yang belum terpecahkan oleh polisi nih guys. Dan akhirnya Eddie tahu tempat di mana Cletus menguburkan seluruh mayat-mayat korbannya. Lalu Eddie pun bergegas mengungkapkan temuannya itu ke seluruh media. Akibatnya Eddie menjadi jurnalis nomor 1 kembali nih guys. Dan akhirnya Cletus dijatuhi hukuman mati lagi sedangkan kepolisian menjadi ricuh sebab dinilai tidak bekerja dengan baik. Di kediaman Eddie, Venom mengamuk-ngamuk sebab Eddie menjanjikan Venom dapat memakan orang jahat untuk dimakan otaknya. Tapi Eddie selama ini hanya mengizinkan Venom untuk makan ayam dan coklat saja. Eddie mau semua orang menganggap Venom sudah mati dan tidak ada. Makanya dia selalu melarang Venom untuk memakan orang. Amukan Venom tidak terbendung lagi. Venom sangat lapar lalu Eddie membawanya ke minimarket agar Venom dapat memakan coklat nih guys. Akan tetapi coklat yang Eddie pesan ternyata belum datang juga. Dengan itu Eddie membawa Venom ke peternakan ayam untuk mencuri dan memakan ayam lagi. Tapi Venom merasa tidak puas makan ayam saja karena menurutnya kepala ayam itu tidak enak dan pula otak ayam lebih kecil dari otak manusia. Lalu Venom mencari orang jahat untuk dimakannya.
Didapatlah seorang ibu-ibu sedang terkena perampokan, tapi ternyata ibu-ibu itu lebih galak dan lebih kuat dari perampok itu sendiri. Bahkan dirinya dapat melawan balik si perampok itu. Makanya Venom lagi-lagi dilarang oleh Eddie untuk memakan penjahat itu, sebab malah penjahat itulah yang tertekan oleh ibu-ibu itu. Di tengah-tengah ngamuk ingin memakan manusia, mendadak Eddie ditelepon oleh Annie, ingin memberitahu Eddie sesuatu hal yang sangat penting. Ia meminta bertemu dengan Eddie besok malam. Keesokan harinya, Eddie bertemu dengan Annie. Di sana, Eddie tidak berkutik sedikit pun sebab Annie bercerita bahwa dirinya mau dilamar oleh temannya yaitu Dr. Dan. Sebenarnya Eddie masih sangat mencintai Annie, tetapi karena Annie menganggap Eddie terlalu memperdulikan dirinya sendiri dan Dr. Dan lebih membuat Annie sangat nyaman dibandingkan Eddie. Maka dari itu Annie pun lebih memilih Dr. Dan lalu Eddie pulang dengan mengucapkan selamat kepada Annie. Hari-hari berjalan seperti biasa, keseharian Eddie cukup dibuat ramai dan kacau oleh Venom. Karena Venom ingin menghibur Eddie, dia pun masak dan mengambil surat untuk Eddie. Tidak diduga Eddie mendapatkan surat dari Cletus. Di surat itu Cletus bercerita tentang kisah masa kecilnya, di mana pertama kali dirinya menjadi seorang psikopat, termasuk bercerita juga pertama kali dirinya membunuh keluarganya sampai dirinya diselamatkan oleh kekasihnya, yaitu Francis. Akhirnya Eddie kembali ke penjara untuk bertemu dengan Cletus dan bertanya apa maksud Cletus menceritakan kisahnya di sebuah surat itu. Kadang masuk bingung mikiran bisnis di zaman ayeuna teh duit ada tempat nggak ada, giliran ada tempat duit na. Buat kalian yang bingung, menang bingung tapi ulah lileting. Karena sekarang ada bisnis yang terbukti ampuh bikin kamu cepat dapat penghasilan, bikin kamu banyak duit dan kaya raya. Kenapa ya? Karena produknya viral, ber-BPOM, promo melimpah, giftnya teureun-eureun edan loba pisan. Gampang banget, kamu tinggal rebahan aja, update story, ngomeh HP, main sosmed we. Tong hariwang cara dagangnya langsung diajarkan ku ownerna. Terus ayeuna keur aya promo gratis ongkir. Tong loba ngalamun, tong loba mikir, buru gaskeun ayeuna keneh jadi reseller LS Skincare pasti ngeunaheun. Di sana Cletus berkata kalau dirinya sama dengan Eddie nih guys. Cletus juga menganggap karakternya sama dengan Eddie, tetapi Eddie menyangkalnya. Cletus mulai memancing amarah Eddie dengan mendoakan Eddie mati kesepian dan patah hati. Venom berbicara kepada Eddie, sepertinya doa Cletus itu telat, sebab Eddie sudah terlebih dahulu patah hati oleh Annie. Lalu tiba-tiba Venom terpancing dan marah. Venom langsung menyerang Cletus. Cletus mencoba melawan dengan menggigit tangan Eddie dan Cletus merasa ada yang aneh di gigitannya itu. Dia merasa kalau itu bukan Eddie dan mencoba menelan bagian kecil dari Venom yang berhasil didapat oleh Cletus. Dan disitulah awal mula kebangkitan Carnage. Atas kejadian itu, Venom meminta maaf kepada Eddie karena dia emosi dan jadi tidak terkendali menyerang Cletus. Eddie tidak suka dengan cara Venom yang terlalu brutal. Saking marahnya, Eddie mengatakan tidak membutuhkan Venom lagi. Mendengar hal itu, Venom merasa dihakimi oleh Eddie. Venom merasa hidupnya penuh dengan kekangan. Karena sudah tidak tahan hanya makan ayam dan coklat saja. Lalu Venom pun kabur meninggalkan Eddie. Scene kembali ke Cletus. Dirinya dalam proses hukuman mati dengan dihadiri banyak warga para korban kejahatannya. Cletus diberikan suntikan mati. Salah satu obat masuk ke dalam tubuh Cletus. Namun tiba-tiba kekuatan Carnage dalam tubuhnya terbangun dan memberontak karena Carnage langsung menghancurkan semuanya. Tidak tanggung-tanggung di dalam penjara itu, Carnage juga membuat kekacauan di dalam sana. Sementara itu, Venom masih di dalam keadaan marah kepada Eddie. Venom memasuki beberapa orang untuk tetap bertahan hidup. Di sebuah pesta terlihat Venom sangat senang. Dan yang lain juga tidak mengira itu Venom dan mengira hanya seorang manusia menggunakan kostum monster saja. Dengan mengumumkan dirinya tidak membutuhkan Eddie lagi, Venom berharap Eddie dapat melihat ungkapan rasa hatinya itu. Amazing! Thank you, one person. Eddie was wrong. He kept me hidden because he was ashamed. But look at me now. You love me.
Di sisi lain, Eddie melihat berita kalau Cletus kabur nih guys. Eddie langsung pergi mendatangi penjara Rikers yang kini sudah hancur terbengkalai. Di sana Eddie mengabarkan kepada polisi bahwa dirinya menemukan ukiran Love Cletus dengan seorang wanita berinisial FB. Polisi itu pun mengatakan itu adalah Francis Barrison atau yang sering dikenal sebagai Francis. Polisi menebak Cletus akan mendatangi Francis kekasihnya. Dan benar saja Cletus mendatangi di mana Francis ditahan. Dengan melenyapkan orang yang selama ini menahan Francis. Cletus membuat kekacauan di Lepi itu lalu membawa Francis, wanita kesayangannya, untuk kabur dari sana. Polisi langsung mengejar Cletus dalam mode Carnage-nya. Tentu saja Carnage tidak semudah itu untuk dikalahkan. Francis membantu Cletus dengan kekuatannya, dirinya menggunakan teriakan ledakan. Tapi itu membuat Carnage menjadi marah sebab efek dari gelombang suara Francis dapat membuat kekuatannya menjadi lemah, percis seperti Venom yang lemah dengan suara yang sangat keras juga. Di sisi lain, Venom datang kembali ke toko Chen untuk meminta coklat pesanan Eddie. Venom benar-benar kelaparan. Meskipun Venom kabur dari Eddie, tetapi Venom tidak mau memakan kepala manusia. Lalu Venom di sana ditolong oleh Nyonya Chen. Eddie sendiri sekarang ditahan di kantor polisi dengan alasan setiap kejahatan yang dilakukan oleh Cletus pasti berhubungan dengan Eddie. Itulah yang disimpulkan oleh polisi yang membuat Eddie ditahan. Eddie tentu saja tidak menceritakan semuanya secara detail kepada polisi. Eddie tidak bisa menceritakan kalau Cletus menjadi seperti itu karena ulahnya berawal dari jari Eddie yang digigit. Annie datang untuk membantu Eddie. Tentu saja sebagai seorang pengacara. Annie membantu pria yang masih dicintainya itu meskipun dilarang oleh Dr. Dan. Eddie bercerita kepada Annie kalau Cletus menjadi barbar seperti itu disebabkan oleh dirinya. Cletus sangat ingin balas dendam kepada dirinya. Eddie mengatakan kekuatan Venom lah yang bisa melawan Cletus dengan kekuatan Carnage-nya. Kemudian Eddie meminta tolong kepada Annie untuk menemukan Venom. Annie pergi ke toko Chen dan bertemu dengan Nyonya Chen. Di sana Nyonya Chen memaki dan berbicara sangat keras. Tentunya Annie tahu kalau itu bukan Nyonya Chen, melainkan Venom. Tak lama Venom menunjukkan dirinya. Annie membujuk Venom untuk ikut dengannya, tapi itu sangat sulit. Beberapa rayuan telah Annie lakukan untuk Venom agar Venom dapat ikut dengannya. Dan itu pun berhasil. Akhirnya Annie kembali ke Eddie dengan bantuan Venom. Mereka bertiga dapat kabur dari penjara dengan menghancurkan tembok. Di tengah-tengah hal genting karena amukan Carnage, Venom meminta Eddie untuk meminta maaf kepadanya. Ya walaupun harus beberapa kali Eddie harus meminta maaf kepada Venom. Akhirnya Venom mau masuk lagi ke tubuh Eddie. Dan setelah itu, sekarang Eddie pun mencari-cari Cletus dengan Carnage-nya di seluruh kota. Tapi ternyata Francis lah yang menemukan Annie terlebih dahulu dan menculik Annie. Tidak lama setelah Eddie tahu Annie diculik oleh Eddie, langsung pergi menyelamatkan Annie. Sekarang posisi Annie berada di sebuah kuil dan dimasukkan ke dalam peti. Di kuil itu sedang diadakan sebuah proses pernikahan antara Cletus dengan Francis. Tidak lama sampailah Eddie. Eddie datang dengan model Venomnya nih guys. Cletus juga sudah berubah dengan mode Carnage-nya. Di sini Carnage mengancam akan membunuh ayahnya yaitu Venom. Nyali Venom sempat menciut dengan mengajak Eddie untuk kabur ketika melihat Carnage berubah menjadi simbiot merah besar. Eddie menolaknya karena dia ingin menyelamatkan Annie dengan mempersilahkan Venom untuk memakan orang-orang di sana. Terkecuali Annie dan seorang pendeta. Venom pun langsung merasa bersemangat. Dia melawan dan menerjang Carnage. Pertarungan yang sangat epik disajikan di sini dan tentunya Venom kewalahan dan merasa kalau dia tidak mampu melawan Carnage. Scene berpindah ke Francis yang sedang mengejar-ngejar polisi. Ia benar-benar tidak suka dengan polisi. Ia ingin membunuhnya dan tiba-tiba datanglah Dr. Dan untuk membantu Eddie dan membakar Carnage dari atas dengan menggunakan bensin.
Carnage pun kesakitan, membuat Francis fokusnya teralihkan lalu pergi meninggalkan polisi itu untuk membantu Cletus kekasihnya. Hampir saja Dr. Dan dimakan oleh Carnage. Beruntung Dr. Dan ditolong oleh Eddie. Kini Venom dan Carnage benar-benar bertarung habis-habisan. Pak pik puk. Carnage mengancam ingin menghabisi Annie dengan membawanya ke bagian atas kuil. Bersama dari itu, dengan banyaknya reruntuhan jatuh, membuat Venom terjepit di reruntuhan beton. Francis pun berkata kepada Carnage kalau dirinya sudah berlebihan melakukan kekacauan. Terlebih Cletus juga yang berada di dalam Carnage sudah tidak mengendalikan Carnage seutuhnya lagi. Kini bukan hanya Annie saja, Francis juga sudah berada di genggaman Carnage. Mereka akan dihabisi olehnya. Akhirnya Venom kembali bangkit lagi. Setelah berhasil meloloskan diri dengan membawa pipa besi di tangannya, Venom naik ke atas sebuah menara kuil yang hampir saja di sana Annie dimakan oleh Carnage. Lalu dengan melompat, Venom langsung menusuk Carnage dengan pipa di tangannya. Dan hal itu pun tidak sama sekali membuat Carnage menyerah. Kini situasi malah berbalik. Venom dalam keadaan terdesak. Venom ingin dihabisi oleh Carnage, tapi Francis yang masih berada di sana ingin membantu Venom. Carnage tahu di sana Francis ingin mengganggunya. Oleh karena itu, Carnage menyerang Francis. Akibatnya Francis terjatuh dari ketinggian dan tertimpa sebuah lonceng besar. Tapi sebelum Francis terjatuh, dirinya menyerang Carnage dengan kekuatan suara peledaknya. Akibat dari efek ledakan suara Francis, akhirnya menara bagian atas kuil pun roboh. Carnage terjatuh dan terlepas dari tubuh Cletus. Venom tidak tinggal diam. Memanfaatkan kesempatan itu, Venom langsung memakan Carnage yang sudah terpisah dari Cletus. Meskipun menurut Venom rasa Carnage benar-benar tidak enak, Venom memakan Carnage sampai habis dan ia pun akhirnya menang nih guys. Setelah aksi baku hantam berakhir, Cletus yang masih hidup lalu berkata ingin bersahabat dengan Eddie. Tetapi Eddie menolaknya. Venom langsung memakan Cletus sampai kepalanya terputus. Setelah kejadian itu, Eddie berpisah dengan Annie dengan mengatakan kata-kata terakhir yaitu untuk menjaga dirinya dengan baik-baik. Di sini terdapat sebuah scene misteri yang belum terpecahkan polisi yang diincar oleh Francis tadi. Sepertinya mendapatkan sebuah kekuatan monster baru. Namun monster seperti apa dan jenis apa itu admin juga belum tahu nih guys. Scene kembali lagi kepada Eddie. Kini dirinya dengan Venom jadi buronan dan harus berganti-ganti tempat untuk menghindari kejaran polisi. Sampailah mereka di sebuah pantai tropis sambil melihat sunset. Eddie dan Venom sepakat mereka akan menjadi seorang pelindung masyarakat yang mematikan. Dan film pun selesai nih guys. Dan ternyata film ini belum selesai nih guys. Di akhir kredit titel kita diperlihatkan sedikit scene saat Eddie menonton TV di sebuah hotel. Mendadak berubah. Sepertinya dia ditarik ke universe yang berbeda. Di televisi juga diberitakan tentang Spider-Man yang diperankan Peter Parker. Melihat hal itu, Venom merasa sangat tertarik sekali. Dapat dipastikan kalau nantinya Venom akan bertemu dengan Spider-Man. Mungkin mereka akan bertemu di film Spider-Man yang akan tayang pada tanggal 15 Desember mendatang yang berjudul No Way Home. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Dan Mimin pun jadi lebih semangat untuk dubbing-dubbingnya. Oke guys, see you!